Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Galih Jaya Pamungkas, asal manajemen 19E. Perkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama Aurel Karista, yang kedua Bill Leonardo, yang ketiga Elvandi Ramadan Junior, yang keempat Niki Selvia, dan yang kelima Safira Rizkita Fitri. Materi pertama yaitu definisi biaya standar. Apa itu biaya standar? Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Biaya standar ini mempunyai sistem, yaitu sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegagalan kegiatan dalam perusahaan yang dibiayai menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu 2 komponen biaya standar, kegunaan biaya standar, dan menetapkan standar. Yang pertama, 2 komponen biaya standar, yaitu standar fisik dan standar harga. Standar fisik adalah kuantitas standar dari input per unit output. Yang kedua, standar harga, yaitu biaya standar atau tarif standar per unit per input. Yang kedua, kegunaan biaya standar mencakup 3. Pertama, untuk menetapkan anggaran. Yang kedua, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang terakhir, menetapkan standar. Menghitung biaya standar memerlukan standar fisik. 2 jenis standar fisik, yaitu standar dasar dan standar sekarang. Standar dasar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual, serupa dengan angka indeks yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil berikut. Standar sekarang terdiri atas 3 jenis, yaitu yang A, standar aktual yang diperlukan, yang B, standar normal, yang C, standar teoritis. Yang A, standar aktual yang diperkirakan adalah mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Standar ini merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil aktual. Yang B, standar normal. Standar normal mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Standar ini mencerminkan hasil yang menantang namun dapat dicapai. Yang C, standar teoritis. Standar teoritis mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi maksimum. Standar ini merupakan cita-cita yang dituju dan bukannya kinerja yang dapat dicapai sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengajukan sebuah materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Menghitung kuantitas standar SQ dan SA. Menghitung kuantitas standar SQ SA, SQ sama dengan standar kuantitas per unit X output aktual. SA sama dengan standar tenaga kerja per unit X output aktual. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Jadi, asumsikan bahwa 100.000 keripik pisang diproduksi sepanjang minggu pertama Maret. Kuantitas unit adalah 18 ons jagung kuning untuk setiap paket dan standar kuantitas unit untuk operator mesin adalah 0,01 jam per paket yang diperoleh. SQ sama dengan 18 kali 100.000 sama dengan 1.800.000 ons. SA sama dengan
0,01 kali 100.000 sama dengan 1 jam tenaga kerja langsung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niki Salvia. Di sini saya akan menjelaskan analisis varian. Baik, ada beberapa macam analisis varian. Yang pertama ada penyimpanan biaya sesungguhnya dari biaya standar yang disebut dengan selisih atau varians. Yang kedua, dalam analisis varian, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dengan dua macam kapasitas. Yang pertama, ada kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Yang ketiga, dalam analisis varian, biasanya overhead pabrik dikenal sebagai tiga macam. Yang pertama, ada kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. Yang keempat, selisih antara biaya aktual dan biaya yang direncanakan. Yang kelima, biaya aktual sama dengan AP dikali AQ. AP yang berarti yaitu biaya per unit aktual dan AQ kuantitas input aktual. Yang keenam, biaya yang direncanakan sama dengan SP dikali SQ. SP yang berarti harga per unit standar dan SQ kuantitas input untuk output standar. Yang ketujuh, total varian sama dengan biaya aktual dikurang biaya yang direncanakan. Varian harga AP dikurang SP dikali AQ. Dan yang terakhir ada varian pemakaian. AQ dikurang SQ dan dikali SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rizkita Fitri. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal perhitungan biaya standar. Diketahui produksi aktual sebanyak 800 ban, biaya aktual sebanyak 70 dengan harga 0,015, kuantitas unit sebesar 18 per bulan. AP sama dengan 70, AQ sama dengan 0,015, SP sama dengan 0,01, SQ sama dengan 18. SQ 18 dikali 800 sama dengan 14.400. SH 70 dikali 80 sama dengan 56.000. Di sini mencari total varian. Rumusnya, biaya aktual dikurang biaya yang direncanakan. AP dikali AQ dikurang SP dikali SQ. Hasilnya 70 dikali 0,015 dikurang 0,01 dikali 18 sama dengan 0,87. Mencari varian harga, rumusnya AP dikurang SP dikali AQ sama dengan 70 dikurang 0,01 dikali 0,015. Hasilnya 1,0495. Varian pemakaian AQ dikurang SQ dikali SP sama dengan 0,015 dikurang 18 dikali 0,01 sama dengan 0,17985. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Aurel Karisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang unfavorable dan favorable, di mana varian yang menguntungkan dan tidak menguntungkan bisa membingungkan. Varian yang menguntungkan didefinisikan sebagai varian yang menghasilkan pendapatan yang lebih dari yang diharapkan atau menimbulkan biaya yang lebih sedikit dari yang diharapkan. Varian yang tidak menguntungkan adalah kebalikannya, lebih sedikit pendapatan yang dihasilkan atau lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Mungkin baik atau buruk karena varian ini didasarkan pada jumlah yang dianggarkan. Contohnya, manajer di bioskop lokal. Anda memperhatikan bahwa biaya popcorn jauh lebih tinggi daripada yang dianggarkan, menyebabkan perbedaan yang tidak menguntungkan dalam baris pengeluaran tersebut, tapi Anda juga melihat garis pendapatan yang jauh lebih tinggi untuk popcorn itu. Jadi, varian pendapatan menguntungkan. Sekian penjelasan mengenai perhitungan biaya standar dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.